Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Patutlah kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan selamat dan akan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala sejenak. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, segala syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami rindu untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hati pikiran kami. Biarlah Tuhan memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesejahteraan kami semua. Biarlah saat ini kami boleh mendengar sedikit firman Tuhan yang boleh menginspirasi kami bagaimana kami hidup menurut kehendak Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Seorang penulis majalah Kristen dari sebuah gereja menceritakan kisahnya. Satu kali dia berjalan-jalan di daerah alun-alun kota Solo. Pada saat dia di sana, dia melihat satu kerumunan orang-orang. Lalu dia mendekat dan dia melihat di tengah kerumunan itu ada seorang bapak tua yang terkapar dan tidak sadarkan diri. Lalu penulis ini mendekat, memegang nadinya, dan masih berdenyut, ia masih hidup. Lalu penulis ini berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Mari kita tolong." Lalu ada orang yang menjawab, "Jangan Pak, tidak perlu kita tolong. Kalau kita tolong nanti buntutnya bisa panjang." Tetapi penulis ini tidak menghiraukan. Dorongan hatinya ingin menolong. Lalu dia pergi ke puskesmas terdekat. Dia minta bantuan perawat di sana. Lalu setelah diperiksa, bapak tua ini yang rupa-rupanya gelandangan memang harus dirawat di rumah sakit. Lalu mereka bawa ke rumah sakit dan kemudian penulis ini berpesan kepada petugas rumah sakit, kalau ada hal-hal yang diperlukan, biaya dan sebagainya, tolong hubungi kami dari gereja ini di kota Solo. Dan betul, memang ada biaya yang harus dikeluarkan dan dibayar oleh gereja itu. Tetapi karena sakitnya bapak tua ini sudah parah, beberapa hari kemudian bapak ini meninggal. Masalahnya sekarang adalah bapak ini tidak punya KTP, tidak punya identitas, tidak punya keluarga. Lalu si penulis ini pergi ke kelurahan di alun-alun, di dekat alun-alun. Dia tanyakan, barangkali mengenal asal-usul bapak gelandangan tua ini. Ternyata dia memang sebatang kara, tidak ada yang mengenal. Akhirnya penulis ini bersepakat dengan petugas di kelurahan untuk menguburkan bapak tua ini. Dan kemudian setelah dikubur, yang luar biasa adalah komentar dari Bapak Lurah. Bapak Lurah ini mengatakan kepada penulis, yang Anda kuburkan itu adalah sebuah kebaikan. Anda telah menanamkan kebaikan.
Semoga benih-benih kebaikan akan tumbuh dan ditiru ataupun dilakukan oleh orang-orang lain. Orang-orang lain akan meniru perbuatan atau kebaikan daripada Bapak Anda. Anda telah bersedia menolong tanpa pamrih. Bapak itu bukan saudara atau keluarga Anda. Bapak itu berbeda etnis dengan Anda. Dan mungkin agama Bapak itu tidak sama dengan agama Anda. Tetapi Anda bersedia meluangkan waktu untuk menolong Bapak itu, bahkan mengeluarkan ongkos untuk biaya rumah sakit sampai kepada pemakaman pada saat ini. Anda telah menanamkan kebaikan. Kiranya kebaikan Anda menginspirasi pada orang-orang lain untuk melakukan kebaikan seperti yang Anda lakukan. Saudaraku, mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Hendaknya terangmu bercahaya dan supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Terang dan kebaikan itu satu hubungan, sebab dan akibat. Ada terang sehingga mengakibatkan kebaikan. Yang dimaksud terang di sini adalah kebenaran Kristus. Manusia tidak mungkin mempunyai terang karena kita mempunyai sifat berdosa. Tetapi bila mana kita percaya dan menerima Yesus, maka terang Allah itu akan memantul di dalam diri kita. Dan pantulan itulah yang disebut kebaikan. Karena terang Tuhan adalah tabiat Allah sendiri, yaitu kasih. Sehingga kita boleh memantulkan kasih kepada sesama kita. Dan Bapak atau Bapak Lurah tadi mengatakan kepada penulis ini, apa yang Anda buat adalah ajaran agama yang mulia. Secara tidak langsung, Pak Lurah memuliakan Bapak kita yang di sorga. Semoga inspirasi ini, cerita ini boleh menginspirasi kita untuk berbuat kebaikan. Apapun, sekecil apapun, itu mendatangkan kemuliaan Bapa yang di surga. Tuhan memberkati, dan kita boleh bertemu pada esok pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.